Shalom Bapak Ibu, hari ini Senin 7 September 2020 kita akan masuk pada Yehezkiel 40-43. Kita akan melihat bait Allah surgawi yang dilihat oleh Yehezkiel sebagai sebuah rancangan yang harus dibuat oleh bangsa Israel. Bait suci surgawi ini tercatat ukurannya secara sangat detail pada Yehezkiel 40-43. Penglihatan Yehezkiel pada tahun ke-25 sesudah pembuangan atau tahun ke-14 sesudah Yerusalem jatuh pada tanggal 10 bulan pertama. Waktu itu Yehezkiel dibawa ke atas gunung yang tinggi sekali dan melihat suatu bentuk kota, lalu seorang bertubuh seperti tembaga berdiri di pintu gerbang kota itu. Di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, lalu kemudian dia menunjukkan sebuah maket atau denah atau rancangan dari bait Allah. Denah untuk pintu gerbang timur sampai ke pelataran luar Anda bisa membaca dari pasal 40 ayat 5 sampai 16. Denah pelataran luar pasal 40 ayat 17 sampai 19. Gerbang utara pasal 40 20 sampai 23. Gerbang selatan pasal 40 ayat 24 sampai 27. Pelataran dalam pasal 40 ayat 28 sampai 43. Ruang untuk para imam 40 ayat 44 sampai 47. Pilar dari bait suci pasal 40 ayat 48 sampai 49. Lalu denah bait suci bagian dalam pasal 41 full dari ayat yang pertama sampai 26. Lalu denah pelataran bait suci bagian dalam pasal 42 full ayat yang pertama sampai yang ke-20. Dan pasal 43 ada tambahan di sana denah untuk khusus mezbah korban bakaran. Pasal 43 ayat yang pertama sampai yang ke-12 membahas tentang kemuliaan Tuhan turun ke dalam bait suci itu. Laki-laki yang bertubuh seperti tembaga itu membawa Yehezkiel ke gerbang yang menghadap timur. Lalu Yehezkiel melihat cahaya kemilau datang dari arah timur sebagai tanda kehadiran Tuhan. Suara Tuhan terdengar seperti gemuruh samudera, lalu cahaya itu masuk ke dalam rumah Tuhan. Penglihatan ini tentang cahaya kemuliaan Allah sama persis ketika Yehezkiel melihat tatkala Yerusalem dihancurkan dan juga tatkala pertemuan Yehezkiel pertama di Sungai Kebar. Dan Yehezkiel kembali sujud merebahkan diri dan menyembah Tuhan. Roh Tuhan kemudian mengangkat Yehezkiel ke pelataran dalam dan dia melihat rumah Tuhan diliputi cahaya kehadiran Tuhan. Lalu terdengar suara, "Inilah tahtaku, disinilah aku akan tinggal di tengah-tengah umat Israel dan memerintah atas mereka selama-lamanya. Baik mereka maupun raja-raja mereka tidak lagi akan mencemarkan namaku yang suci dengan menyembah berhala atau dengan menguburkan jenazah raja-raja mereka di tempat ini." Dan Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk membuat bangsa Israel malu terhadap segala dosa kelakuan mereka di masa lampau. Lalu kemudian mereka diminta untuk membuat bait suci sesuai rancangan yang telah diberikan. Rancangan bait suci ini adalah rancangan yang demikian detail. Tidak mungkin kalau Yehezkiel hanya sekedar berkata tanpa punya maksud yang khusus. Yehezkiel, sebagaimana paparan di bagian pendahuluan kitab ini, kemungkinan sekali adalah seorang imam di Yerusalem pada waktu itu. Itu sebabnya ketika Tuhan menunjukkan sebuah rancang daripada bait suci, Yehezkiel sangat memahami apa arti daripada rancangan itu. Dan dia mencatatnya dengan sangat teliti supaya bangsa Israel di kemudian hari bisa membangun akan bait suci ini. Sampai hari ini, rancang ini masih belum dibangun. Mungkin inilah yang disebut dengan bait suci yang ketiga yang akan dibangun pada zaman akhir nanti. Atau mungkin adalah sebuah gambaran tentang bait suci sorgawi yang akan menjadi tempat kediaman Allah di surga nanti. Kita masih belum tahu, kita masih menunggu apakah penggenapan daripada bait suci ini. Pasal 43 ayat 13 sampai 17 menjelaskan denah mezbah tempat membakar korban bakaran. Dan pasal 43 ayat 18 sampai 27 adalah gambaran tentang penahbisan bait suci yang dilakukan setelah mezbah dibangun dan penyelenggaraan ibadah dilakukan oleh imam keturunan Zadok dari suku Lewi saja.
Ada bagian yang menarik daripada upacara, yaitu penggunaan garam di dalam upacara agama di sana. Saya ingin fokus untuk membahas tentang garam ini. Garam ternyata sangat penting sejak zaman dahulu. Garam dipakai sejak zamannya Ayub, yang artinya adalah semasa Abraham, untuk menyedapkan makanan. Garam dipakai untuk menggosok ya para bayi yang baru lahir, kemungkinan dalam bentuk untuk membersihkan akan kulit mereka yang barusan dari kandungan. Garam dipakai dan juga untuk mensterilisasi. Garam dipakai untuk kesehatan, untuk kesediaan menerima tamu, untuk kemurnian, dan untuk mengawetkan. Karena peran vitalnya ini, maka garam bahkan dipakai sebagai bentuk perjanjian yang suci dan paling mengikat. Salah satu bentuk perjanjian yang sangat penting disebut dengan perjanjian garam. Ada dalam Bilangan 18 dan juga 2 Tawarik 13. Taurat Tuhan meminta apapun yang dipersembahkan kepada Allah di atas mezbah harus diberi garam sebagai lambang keadaan bebas dari kerusakan dan kebusukan. Untuk tujuan inilah garam disimpan dalam jumlah besar di halaman bait Allah. Pada masa Esra, Esra meminta untuk memastikan ada persediaan garam yang cukup besar di bait Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita mendapatkan sebuah gambaran tentang penyembahan yang baru. Kalau mezbah yang lama sudah rusak, dinajiskan, bahkan kemudian dihancurkan, maka Tuhan mengharapkan ada mezbah yang baru, ada bait Allah yang baru di dalam keseharian umat. Dan bait Allah yang baru itu lepas daripada gedung yang ada, tentu berbicara tentang bait Allah, yakni hati manusia. Mari kita memohonkan supaya Tuhan terus memberikan kita hati yang rindu untuk mengasihi Tuhan. Dan setiap kali kita membakar akan korban persembahan, setiap kali kita melayani Tuhan, ingatlah ada garam yang harus ditabur di sana sebagai bentuk ikatan yang kuat, ikatan yang dari Tuhan dalam bentuk darah anak domba Allah, dan ikatan daripada kita dalam bentuk darah korban bakaran sebagai bentuk persembahan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengingat akan perjanjian garam, di mana Engkau menginginkan Tuhan, kami setia kepada Engkau di dalam penyembahan dan persembahan kami. Kami memohonkan akan anugerah-Mu, supaya kami menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan dan berkenan di hati Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.